Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjabarkan terkait laporan skripsi yang sudah saya selesaikan. Laporan skripsi ini berjudul Aplikasi Inventory Aset Hibah berbasis web dengan pemanfaatan dana BOSP pada SMKS era pembangunan. Di sini saya mendapatkan dua dosen pembimbing. Yang pertama ada Bapak Sandro Alveno Mkom dan pembimbing dua Bapak Triyono Eskom MTI. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa konten yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, prosedur, sistem yang berjalan pada saat ini. Selanjutnya ada rancangan yang saya usulkan. Lalu di akhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang sistem inventory pada aset pada SMKR pembangunan itu memiliki permasalahan pada pendataan aset barang yang masih menggunakan buku besar atau manual book, di mana pencatatan barang dilakukan secara manual menyebabkan data barang yang tersedia atau data barang yang ada itu tidak terupdate secara real time. Terkhusus kepada barang yang habis pakai, perhitungan stok seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Sesuai dengan latar belakang yang ada, dibutuhkan penerapan sistem informasi atau sistem inventory guna untuk memudahkan pengelolaan barang pada penyimpanan tersebut. Sehingga proses perhitungan stok bisa terhitung secara otomatis serta mengurangi waktu pengerjaan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana yang sudah diberikan kepada sekolah. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama, saya mencari tahu bagaimana sistem pendataan aset barang yang berjalan saat ini. Setelah saya mencari tahu, saya menganalisa apakah pada sistem pendataan aset tersebut sudah efektif digunakan pada saat ini. Lalu yang terakhir, bagaimana saya mengusulkan pendataan atau membuat sistem yang dapat berjalan sesuai keinginan, yang dimana sistem yang akan dibuat ini digunakan untuk mempermudah pengelola dalam melakukan pendataan barang dan penyimpanan barang. Setelah rumusan masalah diketahui, di sini peneliti menerapkan ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini dibuat untuk data aset inventory barang yang berkaitan dengan penggunaan dana BOSP, seperti laptop atau pembelian laptop atau komputer, pembelian printer, pembelian proyektor, AC, serta barang habis pakai seperti kertas, spidol, pulpen, penghapus pada SMKS era pembangunan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian itu terdiri dari 3, yaitu metode pengumpulan data, metode analisa sistem, metode perancangan sistem, dan yang terakhir pengujian. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data itu terdiri dari 3, yaitu observasi. Observasi di mana peneliti itu datang ke tempat melakukan penelitian, lalu kita menganalisa tentang bagaimana sistem yang berjalan, lalu bagaimana sistem yang saat ini digunakan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka ada yang namanya tahap wawancara. Tahap wawancara itu dilakukan oleh peneliti kepada stakeholder yang bertanggung jawab atau secara langsung mengelola sistem inventory tersebut yang pada saat ini digunakan. Lalu dengan wawancara ini juga kita dapat mengetahui atau
bisa meminta masukan yang dimana nanti itu dimasukkan ke dalam elisitas kepada stakeholder untuk digunakan dalam acuan pembuatan program nanti. Lalu yang ketiga ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu kita melihat dari penelitian terdahulu apakah ada yang relevan dengan sama atau yang bisa kita ulik di tempat kita melakukan magang untuk memperbarui apakah ada sistem yang belum digunakan atau memang dibutuhkan pada saat ini. Selanjutnya ada metode analisa sistem. Analisa sistem dengan metode PISIS bertujuan sebagai pemecah masalah dengan mengumpulkan seluruh permasalahan yang ada di spesifikasi pembangunan. Kemudian dilakukan analisa dan identifikasi. Selanjutnya ada metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem di sini saya menggunakan menggunakan database MySQL serta pemrogramannya menggunakan JavaScript. Untuk kode editor saya menggunakan Visual Studio Code dan dalam tahap perancangan sistem saya menggunakan Visual Paradigma Online. Selanjutnya pengujian. Pengujian sistem menggunakan metode black box testing dengan cara memberikan input kemudian diproses oleh sistem hingga menjadi output. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem yang dibangun berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, ini adalah gambaran sistem yang saat ini berjalan di mana terdapat dua aktor, yaitu antara admin dan staff Sarpras. Admin di sini dia bertugas sebagai pengelola barang yang dimana dia melakukan pembelajaran dan penerimaan barang setelah barang dibelanjakan. Ada 10 use case di sini, dimana dimulai dari admin menerima barang dari vendor, lalu setelah barang dari vendor, admin melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas dengan data order. Jika barang sesuai, maka akan membuat tanda terima barang. Lalu, jika barang tidak sesuai, maka barang akan dilakukan return ke vendor. Setelah barang diterima dan sesuai, maka admin akan melakukan pencatatan pada buku besar yang tadi saya sebutkan di awal. Setelah itu, admin dan Sarpras meminta tanda terima keluar barang admin. Setelah itu melakukan pencatatan dan di bagian Sarpras sendiri untuk pendataan aset. Lalu selanjutnya adalah Sarpras menyimpan atau menempatkan barang di gudang atau lokasi yang membutuhkan. Nah, ini untuk sistem yang diajukan, di mana tidak beda jauh pada awal, hanya kita lakukan secara sistematis, di mana perhitungan stok itu dilakukan secara otomatis dengan apa? Dengan cara user itu meminta request barang jika di approve, maka jumlah stok yang tersedia akan berkurang secara otomatis. Selanjutnya ini tampilan programnya. Ini ada tampilan login dan ini adalah tampilan dashboard. Kesimpulan, saat ini sistem inventory pada sebenarnya masih manual menggunakan buku besar sehingga menyebabkan data barang yang tidak terupdate secara real time. Terkhusus pada barang yang dipakai, perhitungan stok seringkali tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Saran, membangun sistem inventory berbasis web di mana memungkinkan sistem diakses secara bersama-sama sehingga data inventory selalu update. Selain itu, perhitungan data stok barang harus dipakai sama dengan data yang ada di lapangan sehingga dapat memudahkan dalam melengkapi dokumen lampiran dalam LPC ke suku dinas pendidikan setempat. Lalu saya akan mencoba mensimulasikan di program menggunakan
Figma, Visual Parallel, menggunakan UI Figma-nya. Di sini saya memasukkan admin. Nah, di sini terdapat ada data stok, data user, data barang, data toko. Nah, data user di sini terdiri dari data-data user yang bisa mengakses. Role pun ada dua, di mana di sini terdapat ada role ada dua role dan antara super admin dan user. Lalu ada data barang di sini, barang datang, stoknya masih kosong. Untuk menambahkan jumlah stok, maka admin akan menginput di barang masuk. Di sini misalkan kita contohkan, di sini ada nih, di sini jumlah masuk, maka otomatis jumlah stok yang di sini kan secara update otomatis. Lalu untuk di data barang keluar, ini berisi barang-barang yang sudah diminta oleh user untuk digunakan. Untuk toko, ini adalah data. Setelah itu di sini ada menu user, di mana menu user itu hanya dia request barang. Misalkan di sini dia meminta barang namanya apa, jumlahnya berapa. Setelah dia klik request, maka ada akan kode konfirmasi untuk memastikan apakah jumlah yang diminta itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka klik yes. Jika tidak, klik cancel. Setelah itu nanti akan ada tampilan di sini, apa barangnya, jumlahnya berapa, nanti statusnya apa. Jika statusnya di approve, itu berarti barang sudah diperbolehkan untuk diambil. Jika statusnya pending atau pending, maka barang tidak bisa diambil atau masih menunggu konfirmasi dari admin. Lalu jika statusnya reject, maka barang itu tidak diperbolehkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.